Pemirsa Dalwa TV yang berbahagia, sahabat tilawah dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Muhammad Syaraf Alzain dalam program kita Tilawah Dasar Al-Quran. Nah, tadi sebelumnya kita telah mencontohkan nagom atau irama Al-Quran dengan cara baca murotal. Dan kita sudah tadi contohkan 6 irama dan tinggal satu irama lagi nih. Apa itu satu irama lagi? Adalah irama jiharkah. Ya, yang mana jiharkah ini adalah karakteristiknya gembira dan juga semangat. Nah, mari kita akan contohkan di surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu adalah irama jiharkah. Nah, berarti alhamdulillah telah kita contohkan semua irama dari irama bayati sampai jiharkah dengan bacaan murotal atau kita sering sebut juga dengan tartil. Kemudian insya Allah kita akan contohkan kepada tujuan atau inti daripada program kita, yaitu tilawah Al-Quran. Nah, di sini perlu diketahui kepada para pemirsa, kepada para sahabat tilawah, bahwasannya adapun irama yang 7 tadi yang telah kita sebutkan tadi, dalam bacaan tilawah Al-Quran sebenarnya tidak diwajibkan untuk berurutan, ya. 7 irama tadi tidak mesti dari bayati harus ke soba, kemudian dari soba ke hijaz, kemudian dari hijaz ke nahwan. Tidak. Akan tapi irama yang telah tadi kita sebutkan itu sebagaimana yang telah diajarkan oleh guru kami Al-Ustadz Muhammad Amin Al-Maki. Beliau salah satu alumni daripada Abu Yasid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani. Ketika mengajari kami bahwasannya membaca tilawah dengan irama yang 7 tadi seharusnya disesuaikan dengan ayat yang akan kita baca. Maka ketika kita membaca ayat yang berhubungan dengan nikmat-nikmat Allah, kemudian tentang kecintaan, maka hendaknya kita baca dengan irama nahawan. Sebagaimana tadi kita jelaskan juga karakteristik masing-masing irama. Nah, itu harus disesuaikan dengan ayat yang akan kita baca. Atau kita membaca ayat yang berkaitan dengan azab misalkan, atau dengan kematian, maka nada atau irama yang pas adalah dengan irama hijaz. Nah, begitu kata beliau. Dan juga harus dipahami bahwasannya tujuan kita membaca Al-Quran itu adalah seakan-akan, kata beliau itu, membaca Al-Quran ka'annaka tukhatibun nas. Seakan-akan kalian itu mengajak bicara para mustami, para pendengar. Jadi ketika ada di situ dalam ayatnya
fi'il amar atau perintah, maka agak naikkan nada sedikit. Seakan-akan kita membaca Al-Quran itu mengajak para pendengar juga untuk mengingat atau merenungi makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, jadi seperti itu. Jangan hanya memerhatikan nada, irama, kemudian lupa akan makna dan arti yang ada dalam ayat yang dia baca. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan ayat suci Al-Qur'an, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Nah, jadi kita membaca Al-Qur'an dengan tilawah ini tujuannya juga mengajak para pendengar untuk sama-sama merenungi, mentadaburi ayat-ayat perkataan kalamnya Allah Subhanahu wa taala, kalam ilahi. Nah, itu. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan memulai bacaan tilawah dengan irama bayati. Nah, untuk makro yang akan kita baca, karena irama bayati ini karakteristiknya khusyuk, kemudian juga berwibawa, maka saya pilih makronya surah An-Naba. Hadirin yang belum mengambil Quran, ayo kita ambil Qurannya. Kita buka surah An-Naba ayat 31. Surah An-Naba ayat 31. Nah, di sini itu ayatnya, innalil muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang yang bertakwa akan orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Nah, kemudian juga ayatnya mengenai tentang kelebihan kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang bertakwa. Maka ayat ini cocok kita baca dengan menggunakan irama bayati. Nah, pemirsa, sudah ya, dibuka Qurannya agar semuanya dapat mengikuti apa yang akan saya baca. Dan kita akan baca dari tingkatan nada yang paling rendah. Dalam lagu bayati atau irama bayati ini juga ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Dan irama bayati yang paling tingkatan nadanya paling rendah itu adalah bayati qoror. Nah, dan termasuk di bayati qoror itu adalah ta'awud dan basmalah yang biasanya dibawakan oleh para qori. Dan irama bayati juga biasanya pasti juga dibawakan ketika MTQ perlombaan-perlombaan, itu pasti diawali dengan bayati. Makanya bayati ini sangat populer dan sangat sering dibawakan oleh para qori. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan mulai dari irama bayati. Bayati tingkatan nada qoror. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Ini adalah irama bayati, tingkatan nada paling rendah, yaitu bayati qoror. Kita ulang, adalah bayati tingkatan yang paling rendah, yaitu bayati qoror.
paling rendah ya. Kita ambil suara kita yang paling rendah, kemudian kita terapkan kepada ayat yang akan kita baca. Karena kalau kita mulai dengan nada yang tinggi, nanti ketika sampai di lagu yang lainnya, ketika nyampe di bayati yang jauh berjawab, yang tingkatan nadanya lebih tinggi, maka akan kewalahan, akan tidak sampai ya, akan kalau ada serak mungkin bakal keluar seraknya. Nah, makanya kita awali dengan nada yang paling rendah. Kita ulang. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Dari bawah. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Nah, itu adalah bayati qoror, bayati yang tingkatan nadanya paling rendah. Nanti mungkin akan kita kasih gambaran di mana naik, di mana turun, dan di mana nada yang harus pakai vibra atau getaran sedikit yang tidak berlebihan. Karena berlebihan akan mengakibatkan bacaan kita salah dan juga keluar daripada tabiat-tabiat yang telah dibatasi oleh para ulama. Itu tadi bayati qoror. Kita lanjut ke bayati tingkatan nada nawa. Tadi kan inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Itu bayati qoror. Atau mungkin tahu syekhnya kita sering dengar, Al-Fakir kurang lupa tausiyahnya seperti apa, akan tapi biasanya dikiaskan kepada surah Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Itu adalah baitul qoror. Kita lanjut kepada bayati nawa. Wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Tingkatannya agak naik sedikit ya. Wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Itu adalah bayati nawa. Dan juga baiti nawa ini bisa kita langsung jadikan awal permulaan untuk ayat yang kita baca. Gak mesti dari baiti qoror ya, tapi bisa kita mulai juga dari baiti nawa, ataupun nanti akan kita contohkan ada namanya baiti syuri. Jadi gak harus dari qoror. Nah, itu adalah baiti nawa. Coba kita ulang dari awal, dari baiti qoror kemudian ke bayati nawa. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa
qarar. Selanjutnya bayati nawa. Wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Itu adalah bayati nawa. Selanjutnya bayati adalah bayati syuri. Bayati syuri ini terkadang bisa dipakai juga di jawabul jawab, tingkatan paling tinggi. Dijadikan sebutan untuk bayati jawabul jawab, kadang yaitu disebut dengan bayati syuri juga. Tapi ini akan kita contohkan yang diajarkan oleh guru-guru kami. La yasma'una fiha lagwaw wala kadzaba. Nina patokannya gitu. La yasma'una fiha lagwaw wala bisa juga terakhirnya itu ujungnya agak naik. La yasma'una fiha lagwaw wala kadzaba. Itu untuk ke bawah. Kalau naik berarti wala kadzaba. Itu adalah bayati syuri. Nah, dari 3 bayati itu mungkin kami serahkan kepada para pemirsa yang lebih cocok di bayati apa untuk memulai bacaan. Karena 3 bayati ini bisa langsung kita gunakan untuk awal atau permulaan bacaan kepada ayat Al-Quran. Atau antum lebih suka, pemirsa lebih suka ke irama bayati nawa ataupun bayati syuri, nah itu kita kembalikan kepada pemirsa. Nah, mungkin pada pertemuan kali ini kita cukupkan dengan 3 lagu irama atau 1 irama, mohon maaf, irama bayati dengan 3 tingkatan, yaitu tingkatan qoror, kemudian nawa, dan syuri. Nah, insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan lagi dengan irama bayati tingkatan Husaini, jawab, dan jawabul jawab, insyaallah. Oleh karena itu, mungkin pada pertemuan kesempatan kali ini kita cukupkan. Semoga kita semua, saya khususnya dan para pemirsa umumnya, Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam membaca Al-Quran. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran. Dan juga tentunya kami mengajak kepada para pemuda khususnya, mari kita isi masa-masa muda kita dengan membaca Al-Quran, agar hati kita menjadi tenang, pikiran kita cemerlang, dan hidup selalu senang. Nah, mungkin cukup sekian, kita tutup dengan Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.